Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan juga nikmat sempat sehingga dapat berhadir pada Zoom meeting pada kesempatan kali ini. Kami kelompok 2 akan memulai presentasi pada sore hari ini dengan materi variabel penelitian yang beranggotakan yang pertama yaitu Diah Permata Ilahi, yang kedua Dwi Intan Maharani, yang ketiga Nadia Ramadhani, dan yang keempat Miftahul Husna, saya sendiri. Penyampaian materi pertama yaitu mengenai pengertian variabel penelitian yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, menurut Ari Kunto tahun 2010, variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik perhatian suatu penelitian. Yang kedua, menurut Ibnu tahun 2003, variabel penelitian adalah suatu konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, kategori, atau kondisi. Yang ketiga, menurut Hart dan Farhadi tahun 1981, variabel penelitian adalah atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Yang keempat yaitu menurut Sugiarto tahun 2017, variabel penelitian adalah karakter yang dapat diobservasi dari unit amatan yang merupakan suatu pengenal atau atribut dari sekelompok objek. Maksud dari variabel tersebut adalah terjadinya variasi antara objek yang satu dengan objek yang lainnya dalam kelompok tertentu. Yang terakhir yaitu menurut Sugiono tahun 2019, variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Itulah materi mengenai pengertian variabel. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis variabel yang akan disampaikan oleh Dwi Intan Maharani. Kepada Dwi Intan Maharani dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis variabel. Sugiono 2009 mengemukakan jenis-jenis variabel yaitu satu, variabel independen. Adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen atau terikat. Yang kedua, variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Yang ketiga, variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Yang keempat itu variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, menjadi hubungan tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diatur. 5. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Yang keenam yaitu variabel luar adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi variabel dependen atau endogen akan tetapi tidak diteliti. Selanjutnya yaitu kedudukan variabel. Untuk dapat menentukan kedudukan variabel bebas terikat kontrol moderating variabel antara atau lainnya harus dilihat konteksnya dengan dilandasi konsep teoritis yang mendasari ataupun hasil dari pengamatan empiris. Untuk itu, sebelum peneliti memilih variabel apa yang akan diteliti, perlu dilakukan kajian teoritis dan melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu pada objek yang akan diteliti. Jangan sampai terjadi menyusun
merancang penelitian di belakang meja dan tanpa mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada di objek penelitian. Sering terjadi rumusan masalah dibuat tanpa melalui studi pendahuluan ke objek penelitian, sehingga setelah dirumuskan ternyata masalah itu tidak menjadi masalah pada objek penelitian. Setelah masalah dapat dipahami dengan jelas dan dikaji secara teoritis, maka peneliti dapat menentukan variabel-variabel penelitiannya. Sekian penjelasan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi Intan Maharani. Materi selanjutnya yaitu tentang pemilihan variabel yang akan dijelaskan oleh dia. Kepada dia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang pemilihan variabel. Cara menentukan variabel penelitian yang pertama yaitu tentukan masalah utama penelitian. Sebelum memutuskan variabel penelitian, Anda harus memahami terlebih dahulu masalah penelitian yang akan Anda angkat ke dalam skripsi. Perlu diingat bahwa masalah penelitian merupakan gap antara teori atau harapan dengan fakta atau kenyataan yang ada. Deskripsikan secara sederhana rumusan masalah penelitian Anda, lalu jelaskan secara detail apa yang terjadi dan bagaimana seharusnya tindakan diambil. Pastikan Anda memakai bahasa yang efektif dan tidak berputar-putar. Yang kedua yaitu tentukan faktor permasalahan. Setelah mendeskripsikan permasalahan, cara menentukan variabel penelitian berikutnya yang perlu Anda lakukan yaitu mengidentifikasi faktor permasalahan dan apa saja yang terdampak karenanya. Untuk sementara, Anda dapat menyebutkan bahwa semua faktor tersebut merupakan variabel bebas dan semua dampak sebagai variabel terikat. Yang ketiga yaitu baca penelitian terdahulu. Agar skripsi yang Anda kerjakan tidak hanya dikerjakan sebatas penggugur kewajiban semata, penting sekali untuk membuat penelitian yang benar-benar dapat membongkar akar permasalahan yang ada. Oleh karena itu, Anda bisa memperbanyak referensi penelitian untuk memperoleh gambaran jelas bagaimana seharusnya membuat penelitian yang berkualitas. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada dia. Selanjutnya yaitu sesi penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, disilahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan materi, selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Kepada Amelia Andini, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Amelia Andini, NIM 2112905. Pertanyaan saya, apakah dalam suatu penelitian harus memiliki sebuah jenis variabel? Sekian pertanyaan dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Amelia Andini. Apakah dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Jika ada, dipersilahkan untuk raise hand. Jika tidak ada, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Amelia Andini, yaitu dalam suatu penelitian, tidak semua variabel tersebut harus ada. Tergantung dari jenis variabel, apa yang ingin digunakan peneliti dalam merumuskan hipotesis. Jenis variabel yang umum digunakan adalah variabel bebas dan variabel terikat. Semisal contohnya, efek tembakau pada ketahanan fisik. Variabel bebasnya adalah efek tembakau, sedangkan variabel terikatnya adalah ketahanan fisik. Dalam menentukan atau mengukur variabel, tidaklah sukar, karena dalam merumuskan teori, kita bisa menggunakan variabel apapun, tergantung dari yang dibutuhkan. Dan apapun ciri-ciri dari variabel, yaitu harus bisa diidentifikasi, diklasifikasi, dan didefinisikan secara tegas dan dapat diukur. Sehingga akan bisa meminimalisir kesalahan ketika pengumpulan bahan dan mengolah data penelitian. Sekian jawaban dari saya. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, dipersilahkan.
Sepertinya tidak ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Apabila ada salah, mohon maaf. Saya selaku moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.